Kelapa muda bikin awet muda. Nah, yo. Silakan promosikan Pak Leman. Adap. Jadi macam Pak Long tadi udah berapa lama nyagi kabun situ? Dari ngukuhnya? Dari ngukuh tahun berapa pokok mulai kabun untuk mali. Macam Pak Long bahasanya urusan di lapangan tuh lah iya. Macam kontrol biak apa kayak kemungkinan. Berapa jauh lo ke kampung tuh? Dekat, nak enggak sampai sekilo deh. Ke kampung wah. Oh dia. Dekat lalu ya. Nah, kurang tuin tau panjang. Jadi kita baseng mun situ mendapat darat pakai motor bisa ke Long? Iya. Oh kisah deh. Cuman mahal nang kita iya. 500. Terus sisinya lagi ada. Bapak Ibu ya, kita di lokasi nih. Kita coba minum dulu untuk kelapanya ini, segar sekali. Jadi kalau untuk panen kita jual kondisi bulat seperti ini pun cukup laku ya di kita nih. Jual anak ini ya. Asli nih sangat segar sekali. Sangat segar sekali manis. Nah, ini kita sudah berada di titik lahan depan kita ini ya. Depan kita ini sudah banyak sekali perkebunan. Nah, di sana pemukiman nih. Bisa kita lihat Bapak Ibu ya. Nih. Di sini sudah kawasan pemukiman. Lokasi ini masuk di kawasan desa atau di Kecamatan Jawa Selatan ya. Ini pondok siapa nih? Pondok sini semua. Pondok sini semua. Ya, tambaknya ada 4 petak. Tambaknya 4 petak. Ya, itu rumahnya. Nah, ini berarti listrik masuk nih, Pak? Masuk. Oh, 5.500. 5.500 listriknya. Besarnya, Bang. Iya, tiang listrik ada. Oke, assalamualaikum. Selamat siang. Ini kita mau survei kebun kelapa. Luas total ada sebanyak 40 hektar. Pak ya? Ya 40 Pak ya. Kurang lebihnya 40 hektar. Jadi ini tambaknya Pak? Pak? Ini tambak kah? Ada sebanyak 4. Ada 4 tambak. Jadi saat ini untuk tambaknya udah menghasilkan Pak ya? Ya, kalau dulu sih pernah menghasilkan, lama-lama karyawan yang panen. Begitu. Jadi Bapak di sini selaku pengurus lahan. Ya. Nah, kita perkenalkan dengan Bapak siapa, Pak? Pak Ali. Pak Ali. Pak Ali selaku pengurus kebun di sini. Kebun yang mau dijual dengan luas total kurang lebih sekitar 40 hektar. Dulu ada 15 pintu. Pondok sebesar ini ada 15 pintu, Pak. Tapi banyak yang ada yang roboh sudah lah. Ada yang roboh semuanya. Tapi kalau diperbaiki Kira kan masih bisa nih. Masih bisa semua. Bisa. Oke lah, sip. Untuk kelapa, Pak. Coba kita ke sana, Pak. Jalan. Apa ya? Kita mau lihat. Untuk kebun boleh tadi dibilang 99% terawat, Pak ya? Enggak. Makanya yang saya tawarkan dalam postingan kondisi kebun kurang terawat. Kondisi kebun kurang terawat. Nah, jadi semprot dari pupuk itu kan habis disadap, jadi memang buah kurang. Buah kurang. Untuk total luas sebanyak 40 hektar. 43 Nah, hektar untuk kalau 43 hektar. Nah, untuk banyak batang kelapanya, Pak. 6.000 Kurang lebihnya. yang sudah tertanam. Yang sudah tertanam 6.000 batang. Untuk umur Ini sudah 10 tahun. 10 tahun. Merata atau bervariasi? Tidak. Yang blok 2 baru 8 tahun. Blok 2 baru 8 tahun. Ya. Nah, Makin sisanya kesono makin kecil, makin kecil. makin muda maksudnya. Nah, maksudnya paling tuanya 10 tahun lah, Pak ya. Nah, ini ketinggiannya ya begini 5 meteran. Kalau ini sih paling cuman 3 meter nih, Pak. Ya 34. Nah, 4 meter 3 gitu. 3 meter, 4 meter. Buah. Untuk jalan akses. Motor apa, Pak? Ini bukan jalan. Bukan jalan. Semua ditanggulkan ini. Oh, semua ditanggul. Ya, yang seluas 30 hektar. Yang belasan hektar masih tanah kosong. Jadi mau ditanggulkan, mau tanam begini, semuanya masih bisa. Oke lah, Pak. Jalan lagi kita, Pak. Untuk panen, Pak, ada kayak informasinya? Untuk panen. Untuk panen karena ini disadap. Jadi kalau dari awal sadap itu 1 blok saja dari dulu tidak pernah lebih itu dapat 12-13 ton, itu bukunya catatan lengkap. Ya, notanya lengkap lah, Pak. Ya. 12 sampai 13 ton untuk produksi gula Merah. Nah, untuk produksi itu baru gula. 1 blok loh, 1 blok. Baru 1 blok. Iya. Untuk 1 bloknya berapa hektar, Pak? 1 blok ini rata-rata per bloknya itu 6 hektaran. 6 hektaran 1 blok. Iya. Menghasilkan kurang lebih sekitar 12 sampai 13 ton. Iya. Gula.
Per 1 bulan atau per bulan per bulan? dengan karyawan 9 orang. Dengan karyawan sebanyak 9 orang. Ya. Cuman Pak Ali di sini sebagai ketua geng lah ibaratnya ya. Ketua kelompok orang pengurus lah gitu ya. Ya, kira gitu. Oke lah. Jadi Pak Ali ini sebagai pengurus kebun, jadi untuk anak buah atau karyawan diarahkan untuk memanen atau merawat kebun. Nah, Pak Ali ini sebagai pengurusnya. Pengurus utama lah kita bilang ini. Untuk buah rata-rata gini ke Pak? Ya, ini buah yang anu kan. Apa ini kan habis disadap. Jadi memang Ya. belum ada buah. Jadi ini fokus untuk dibikin gula aja Pak ya? Kalau dulu-dulu memang untuk gula. Kalau sekarang? Ya sekarang mau diharap untuk apa? Kelapa. Untuk kelapa karena Untuk kopra. kopra kah, apa kah. Harga kelapa saat ini per 1 kilo kalau tidak salah 68 ya. 6.800. 6.800. Jenis kelapa hibrida Pak ya? Kalau kelapanya Pak? Jenis Ya, apa? Dok? hibrida dari peneliti. Hibrida dari Filipina. Hibrida dari Filipina. Belum. Nah ini ya Pak Ibu ya, kalau kita untuk survei semuanya kebun ini, kemungkinan setengah hari ini mungkin tidak cukup ya, mungkin tidak cukup karena kan begitu luas, kurang lebih sekitar 43 hektar. Nah ini kebun kita lihatkan hanya sebagian, kita masuk ya, kurang lebih sekitar 200 meter, kita masuk kondisinya boleh kita bilang semua merata seperti ini. Untuk akses kita menggunakan 2 jalur sungai, menggunakan kapal kelotok seperti tadi, atau kita menggunakan jalan kaki dari sana atau pakai motor. Kalau untuk kayak apa? Untuk ke sungai, untuk lokasinya berada di Sungai Batang, Bay. Iya, Sungai Batang, Masuk kecamatan Jawai. Jawa Selatan. Jawai Selatan. Iya. Sungai Batang, kecamatan Jawai Jawai Selatan, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Jadi gini Pak, ini kan mau kita tawarkan di YouTube pertama sekali, mau kita tawarkan di media sosial lewat YouTube. Nanti mana tahu ada peminat kan dari luar negeri atau pemain lokal. Nah mana tahu peminat nanti kita langsung survei sama calon pembeli. Cuma ini kan sebelum saya menawarkan lebih detail kan, jadi saya sebagai perwakilan lah untuk survei ke lokasi kebun kelapanya. Jadi gini ya Pak Ibu ya, untuk informasi harga ini mau kita tawarkan ya dengan harga jual kurang lebih sekitar 4M. Untuk masalah negosiasi nanti biar kita langsung sama pengurus kebun atau pemiliknya, kita ketemukan langsung ya nanti ya. Kalau untuk masalah negonya, yang jelas ini kebun luas 43 hektar kurang lebih dihargakan 4 miliar dengan kondisi sudah siap panen semua ya nih, siap panen semua. Untuk legalitas sebagian sertifikat Pak. Untuk itu Pak, untuk legalitasnya kan sertifikat. Nah ada berapa hektar? Ada kan ada sertifikat 7 ya. 7 Sisanya SKT ya. Nah per hektar per satu sertifikat untuk luasnya itu 2 hektar. Berarti kurang lebih sekitar 14 sampai 16 hektar itu sudah sertifikat, sisanya masih SKT. Tapi kalau untuk peningkatan ke sertifikat untuk wilayah sini sangat bisa sekali ya. Sangat bisa. Nah inilah kebun kelapa yang mau kita survei, mau kita tawarkan dengan harga jual 4M, legalitas sertifikat sebagian SKT atau surat keterangan tanah dengan kondisi kebun siap panen ya. Siap panen per 6 hektar atau per 1 blok bisa menghasilkan 12 sampai 13 ton untuk gula merah ya. per hektar per blok. Gila per blok lah sebanyak seluas 6 hektar. Nah gitu deh. Per blok kan seluas 6 hektar kurang lebihnya kan. Nah, menghasilkan 12 sampai 13 ton per bulannya untuk gula. Lebih, Mak. 2.000 lebih. Iya. Itulah yang Oke lah. turun ratusan ribuan. Dulu. Nah inilah kondisinya ya, tidak mungkin kita lewat untuk melihat satu-satu. Nah ini kita ke blok pertama aja sudah lumayan, apalagi kalau kita keliling untuk melihat kondisi ini lainnya. Jadi untuk umur kurang lebih seperti inilah ya semuanya, menggunakan bibit sama hibrida Filipina Pak ya. Bukan peniti. Peniti. Hibrida Piniti, Peniti. Oh, peniti. Dari peniti Pontianak. Poniti Pontianak. Oke lah, mantap. Iya. Untuk lokasi di sini Pak banjir nggak Pak? Enak. Aman Pak ya? Oh. Untuk lokasi aman, tidak banjir ya, aman. Untuk lokasi. Iya, benda lecet ah. Kita jalan ke sini untuk kondisi lahan cukup kering. Ya. Kondisi lahan cukup kering. Untuk jarak tanam kurang lebih sekitar 5 meteran mungkin ya. Jarak tanamnya ini. Ada nggak Pak 5 meter jarak tanam Pak? Tapi Jarak tanam.
Jarak tanam 6 meter. 6 meter ya. Jarak tanam 6 meter. Terlalu rapat memang. Kalau untuk sini ke paket sana agak sedikit luas. Kalau sini ke situ kemungkinan 6 meter gitu ya. Ya. Nah, oke, itu saja yang bisa saya lihatkan. Untuk informasi lengkapnya silahkan datang ke lokasi kami, tepatnya di Sungai Batang, Kecamatan Jawai Selatan, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Nah, ini kita survei, semoga ada jodohnya untuk kebun kali ini yang kita tawarkan. Semoga berminat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Tak mampu sampai ke ujung. Tahu? Itu aja dah lah. Cuma kan untuk gambaran kan dah jelas tuh. Kita gitulah kondisi. Dari tepi sungai sampai tepi sungai 1 kilo. 1 kilo. Ya. Oh, dari batasnya sungai ke sungai, Pak. Oh, sinun sungai. Seberang Iya. sungai masih ada 2-4 hektar lagi. 2-4 hektar. Kalau lebahnya, Pak? Lebah dari sana 200. 200 sampai ke sana. Cuman Cece. di sebelah tengah Tanggul. itu ada bentuk macam dalam Peta gambar. dalam gambar ya. Iya. Ada petangnya, Beh. Oke lah. Kalau lebih masuk 1 kilometer lah ya. Sampai Bang batas sungai ke sungai. Iya. Bang sungai nun ada age. Depan kalau udah salah kan punya orang Jakarta, Pak. Depan tuh. Oh, Kebun sawit kan rencananya kan? sawit. Nah. Udah sawit ya, weh. Udah tanamnya. Iya. Itu weh dah kita dia nak lah sawit. Sinun sawit. Diapit lah sawit. Hmm. Oh. Nah, ini pondoknya untuk karyawan. 16 biji, Pak. Pondok teh. Kurang lebih 16 biji. Oke lah. Pokok berapa anak tu? Untuk pondok siap huni. Itu untuk anak. Nah, untuk gula nih. Gula. Untuk produksi gula. Kita menggunakan bekas soli. Nah, jadi ini kebun boleh kita bilang tinggal beli langsung panen dan langsung menghasilkan. Tinggal siapkan karyawan untuk menjaga kebun ini. Ada sebanyak 16 pintu ya nih. Ada sebanyak 16 pintu. Ini Bapak Ibu ya. Rekomendasi sekali untuk yang beruang memiliki kebun dengan kondisi siap panen ya. Sangat saya rekomendasikan. Nanti kalau panennya sudah habis untuk kelapa, tinggal kita ganti untuk perkebunan kelapa sawit. Untuk tambak ada 4 nih. 1 2 3 4 jalur. 4 kotak untuk tambaknya. Untuk pihak ikan boleh, udang boleh, atau ikan patin dan lain-lain. Perbatasan depan sudah sungai ya. Sudah sungai besar penghubung antar kecamatan Jawai sama kecamatan Pemangkat. Nah, ini bagian depan kita nih dengan lebar 200 meter di bagian depan. Nah, depan kita ini udah rumah tunggu khusus untuk pengurus depan ini. Yang ini khusus untuk rumah pengurus, yang sana khusus untuk karyawan. Nih, ada sebanyak 16 pintu khusus untuk karyawan. Depan ini khusus untuk pengurusnya. Untuk listrik bisa masuk ya. Nih listriknya. Listrik masuk dari kampung, dari pemukiman sampai ke sini. Untuk listriknya. Jadi fasilitas sudah lengkap untuk sinyal, untuk listrik, untuk air, semuanya sudah siap ya. Semuanya sudah siap. Oke, semoga jelas yang saya informasikan, semoga berminat. Ini saatnya kita untuk membuka kelapanya. Kita coba pinum dulu kelapanya ini. Coba kita buka kelapa, Pak. Mana pahangnya, Pak? Tidak bisa, kita orang lokasi tidak bisa. Oh, tidak minum kita kan harus meeting itu. Nah, Orang nggak mampu kena tempurung. kita promosikan untuk buahnya. Nah, hope itu ya, hopenya longi ya? Kadang tu. Sedang ke? Sedang dua jangan kapang tuh. Buka lo, kita promosikan lo. Ha ye. Coba lo buka lo. Kita melatihin kondisi kelapang. Rambutnya lo nih, Hah? boynya hopeng. Hai. Memang mantapnya, Anto. Itu kan jual kapak muda gitu entar kan dong nih. Bawa ke pasar biasanya weh. Nah. Nah, oke, coba kita belah. Itu lahan itu saya keluarga orang-orang Bugis beli itu tahun 97. Tanya dia yang ngurus. Iya, Bapak yang pengurus tadi ya. Nah, terus Pak. Jadi sekali tambak itu di daerah Kaduk Kabak, Jawai Kabak, Iya. situ enggak terkerjakan. Kami ngajak kawan-kawan pemodal untuk
Gabung lah. Ya, ayo. Kongsi lah, kongsi. Ya, pengkongsian untuk Ya. olah. Jadi saya itu merasa bersalah ngajak kawan-kawan Impes, Tapi tidak berhasil. tidak berhasil. Ya. Jadi itulah tadi merasa kurang nyaman, tidak berhasil. Daripada kita bingung, mending kita jual. Kawan-kawan yang nyuruh. Mun Pak Ya. Ali udah rasa kapak, Ya. jual aja. Betul. Kalau merasa tidak lagi tiurus bahkan kan, nah tinggal jual aja kayak kan maksudnya. Ya. Kira. Itu dari hasil ongkos saja itu saya dulu Mm-mm. 1 M lebih untuk nanggulkan saja untuk Untuk arah. nanggulkan ya. Ya. 1 M lebih untuk nanggulkan. Iya. Nah, coba itu selama 30 hektar bikin tanggul macam ya. Iya. Lumayan dia Pak. Kita suah juga ke Sungai Mas lihat tambak aja digali keliling 1 peta habis sampai 80 jam. Jadi ibaratnya Pak I mau kita hombak lagi, mau kita ubah ke sawit. Ibaratnya itu sayang juga kalau udah dipanen kan ya. Mau diubah sawit yang 30 hektar tidak mengerjakan lahan. Tebang, pola tanam aja dikurangi. Iya. Disiksak, disilang-silang. Betul. Nah, bayangkan itu mun sekarang 2 M aja galikan, tanya Bung Leong. Betul. Yang depan ya contohnya. Nah, Depannya. tanya aja Leongnya. Itu per hektar kira-kira udah berapa ratus juta kali 10 hektar. Itu nyata hitungannya real. Jadi ini informasi tambahan Pak Ibu ya. Untuk luas lahannya ini kan totalnya ada sebanyak 43 hektar. 1 hektar itu kita bilang 6 hektar ya. 6 hektar itu ada 1 blok. Jadi blok pertama, blok 1 2 yang depan ini ya, nih. Blok 1 2. Blok 1 ini seluas 6 hektar dengan panen kurang lebih sekitar 12 ton. 12,8 ton untuk panen gulanya. Jadi blok kedua sebanyak seluas 6 hektar juga ya. Blok keduanya itu udah panen juga. Cuman kurang dirawat lah gitu, kurang dirawat. Nah, terus blok 3, 4 dan 5 ada kurang lebih sekitar 18 hektar itu. Kebunnya sudah ditanam, cuman untuk panennya belum dipanen dikarenakan tidak dirawat di bagian belakang. Tapi kalau untuk tanggul seperti ini ya nih, untuk tanggul seperti ini sudah dibikin semua, seluas total 30 hektar. Jadi nanti kalau Bapak Ibu mau berubah haluan ya ke kebun sawit, jadi kelapa ini tinggal ditebang langsung diganti untuk kebun kelapa sawit. Dikarenakan ini lahan sudah jadi semuanya. Untuk lebih jelasnya kita memang harus ke lokasi ya, ke lokasi tepatnya. Akses menggunakan kapal perahu besar. Kita sudah sampai